Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa kembali dengan Pak Guru. Kali ini kita akan membahas materi IPA berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia. Mencerna yaitu suatu proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses makanannya untuk mengubah secara kimiawi atau secara mekanik agar makanan tersebut menjadi nutrisi di dalam tubuhnya. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi utama sistem pencernaan adalah memberikan tubuh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang, mempertahankan diri, dan menghilangkan limbah dari dalam tubuh. Berdasarkan proses pencernaan, maka sistem pencernaan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama adalah fungsi ingesti, yaitu proses mengambil atau memasukkan makanan melalui mulut. Yang kedua, fungsi mastikasi, yaitu proses mengunyah untuk menghancurkan makanan dan mencampurnya dengan air liur. Yang ketiga yaitu fungsi deglusisi, yaitu tindakan untuk menelan makanan dari mulut agar sampai ke perut. Yang keempat kita kenal dengan fungsi digesti, yaitu proses memecah makanan baik secara mekanis maupun secara kimiawi. Yang kelima kita kenal dengan fungsi absorpsi, yaitu proses penyerapan bagian makanan dari usus ke dalam darah atau kelenjar getah. Yang keenam kita kenal dengan istilah fungsi peristaltik, yaitu proses pemindahan makanan melalui saluran pencernaan dengan cara berkontraksi seperti gelombang. Dan yang ketujuh kita kenal dengan fungsi defekasi, yaitu proses pembuangan limbah pencernaan dari dalam tubuh. Dari ketujuh fungsi utama pencernaan maka dapat kita kelompokkan: menghaluskan makanan, menyerap sari-sari makanan, dan mengeluarkan sisa-sisa pencernaan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ada dua proses pencernaan pada manusia atau pada makhluk hidup, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pencernaan yang dilakukan oleh organ-organ pencernaan seperti oleh gigi dan juga oleh lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dilakukan oleh enzim-enzim di dalam tubuh yang dapat mengubah zat-zat makanan menjadi zat-zat yang lebih mudah untuk diserap oleh tubuh kita. Seperti zat petialin yang terdapat pada tubuh atau yang terdapat pada air liur manusia. Proses apa sajakah yang terjadi pada organ pencernaan kita? Berikut ini penjelasannya. Di mulut, makanan akan dicerna secara kimiawi dan juga secara mekanis. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Setelah makanan dihancurkan oleh gigi di dalam mulut, selanjutnya makanan masuk ke kerongkongan menuju lambung. Di dalam kerongkongan ini terjadilah gerakan peristaltik,
yaitu gerakan kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung. Di dalam lambung, makanan yang sudah dihancurkan oleh gigi dihaluskan kembali di dalam lambung hingga menjadi seperti bubur yang kita kenal dengan istilah kim. Di dalam lambung juga terdapat asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri penyakit yang masuk ke dalam perut melalui makanan yang kita makan. Dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan seperti vitamin, protein, karbohidrat, dan lain sebagainya. Dan usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus penyerapan, dan usus kosong. Di dalam usus besar, makanan kembali diserap zat-zat yang terkandung di dalamnya, seperti air dan garam-garaman, sehingga nantinya hanya menyisakan fase atau kotoran yang akan dikeluarkan melalui anus. Dan anus merupakan saluran pembuangan berupa fase atau kotoran yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Demikianlah anak-anakku sekalian, penjelasan singkat melalui video singkat ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.